Kalau hati kecil ya pasti pengennya deket sih dengan keluarga. Dekat keluarga. Kalau dekat keluarga berarti di mana tuh? Cibinong. Maju, jalan. Bro, mulai. Hai Sobat Combro, kembali lagi bersama saya Stephen di LCB Podcast 2020. Kali ini kita kedatangan tamu, bisa dilihat di sebelah sana. Kelihatan seragam yang sangat gagah. Kayaknya asik nih, kita samperin mereka. Combro! Bang! Siap. Kami dari LCB Podcast. Siap. Ini pada ngapain ya? Kami dari Taruna Poltekip. Oh, dari Taruna Politik. Siap. Mau ngapain? Kami mau melaksanakan orientasi lapangan dan praktik kerja lapangan, Pak. Orientasi lapangan. Iya, siap. Sobat Combro, hari ini ada taruna dari Poltekip yang akan melaksanakan orientasi lapangan. Kayaknya seru deh kita ajak ke atas untuk bincang-bincang terkait dengan Poltekip. Mau nggak, Bos? Siap, perintah, Pak. Perintah nih? Siap. Oke. Kita lanjut aja ke atas. Combro! Satu, dua, tiga, buka keong. Hai Sobat Combro, kembali lagi bersama saya Stephen di LCB Podcast 2020. Informasi aktual seputar Lapas Cibinong. Hari ini kita kedatangan tamu dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau dikenal dengan Poltekip. Tapi sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, kita simak pariwara berikut ini. Kita lanjut. Di samping saya sudah ada taruna dari Poltekip. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelumnya perkenalan diri dulu, Bro. Izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Idris Ramadan Siregar, biasa dipanggil Idris. Asal saya dari Bogor. Saya taruna tingkat 1, taruna muda. Masih baru ya? Masih baru. Prodi Manajemen Pemasyarakatan. Manajemen Pemasyarakatan. Siap. Angkatan Angkatan 54. 54. Oke. Sebelumnya kita nih kan pada belum tahu nih. Apa sih itu Poltekip? Apa sih itu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan? Coba lu bisa jelaskan, Bro. Poltekip itu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Jadi kampus kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Oh. Nantinya prospek jenjang karirnya itu dia akan bekerja di bagian pemasyarakatan. Pokoknya di bagian pemasyarakatan seluruhnya. Iya. Di Poltekip itu ada jurusannya nggak sih, kayak ada prodinya atau program studinya? Untuk program studi di Poltekip itu ada 3. Dan 3-tiganya ini jenjangnya D4. Ada manajemen pemasyarakatan, ada teknik pemasyarakatan, dan yang terakhir itu bimbingan kemasyarakatan. Kalau saya sendiri manajemen pemasyarakatan. Apa sih tuh manajemen pemasyarakatan, Bro? Lebih kepada bagian manajerialnya ketika nanti di UPT. Jadi kita pembelajarannya itu dasar-dasar manajemen, dan nanti penerapannya itu ada di UPT pemasyarakatan. Bisa di seluruh PT pemasyarakatan lah Bisa. ya? Nggak mesti di lapas lah ya? Nggak harus di lapas. Oh, gitu. Jadi kalau manajemen ini lebih kepada umumnya lah gitu. Dan lu kan sekarang nih memilih menjadi taruna Poltekip. Kebanyakan orang kan biasanya nih lulus SMA kan maunya masuk UI, IPB. Kenapa sih lu milih Poltekip? Pertama, karena memang saya ingin melanjutkan pendidikan di kampus kedinasan. Oh gitu. Emang udah cita-cita dari kecil apa gimana nih?
dari kecil sih, dari ya pas-pas remaja lah, remaja ngeliat-ngeliat foto-foto abdi negara gitu kan kayaknya keren. Gagah gitu ya pakai seragam. Siap. Jadi kalau Poltekkit itu hampir sama dengan Akpol atau Admin? Sama, hampir sama. Jadi bedanya kita hanya di tupoksinya saja. Tupoksinya Ya, beda. kalau kita ini taruna, jadi nanti kita ini melalui pendidikan selama 4 tahun, setelah lulus nanti kita menjadi kader pemasyarakatan Oh gitu. di bagian Kementerian Hukum dan HAM. Oh iya. Jadi gue boleh tahu nggak Boleh, tips boleh. dan trik buat masuk ke Poltekkit itu kayak gimana sih, bro? Kalau tips and tricks, mungkin saya sharing sedikit cerita pengalaman saya ketika saya daftar Poltekkit. Mungkin banyak berlatih bang, banyak berlatih, nggak hanya dari segi akademik tapi juga dari latihan fisik juga. Fisik lah ya, Iya. mental juga. Mental juga ya. Karena memang saya kan hobinya olahraga nih bang, jadi kedukung lah sama hobi gitu kan. Jadi saya nggak nargetin latihan fisik seperti apa, karena emang saya hobinya olahraga. Sembari olahraga, pagi olahraga sempetin, tiap pagi saya sempetin setengah jam minimal saya lari, lanjut saya belajar, terus nggak cuman berlatih, rajin nyari informasi bang. Informasi lah ya. Iya, apalagi kan sekarang kan zamannya era Media digital, sosial ya. media sosial Gampang banget sih semua. gampang banget semua. Iya. Kita bisa Cari nyari informasi di internet, di YouTube kan. Ya cari-cari aja apa tips. Baca-baca di internet itu apa, di YouTube kita tonton itu tips-tipsnya seperti apa. Dan kayak saya tuh waktu itu sering nyari di Line. Di lain. Iya, itu kan kayak anak-anak muda sekarang tuh kan sukanya tuh ngumpul-ngumpul gitu kayak sharing-sharing informasi seperti apa. Kalau itu lebih kena sih. Jadi kayak keluhan, saya kurangnya ini. Ternyata dengan kita bertemu di media di grup itu, kita tuh kayak tahu ukuran kita sejauh apa dan orang lain seperti apa. Jadi kita bisa mengukur kemampuan kita. Jadi bro kan Poltekkit itu kan berarti kan hidupnya di asrama. Siap. Jadi kehidupan di asrama Poltekkit itu seperti apa sih bro? Kehidupan di kampus itu ya kita mulai dari persiapan pagi bang. Pagi-pagi kita udah nyiapin. Jadi malamnya ini sebelum kita tidur, kita udah nyiapin semuanya. Pakaian, dari mulai pakaian, pelajaran, besok apa. Dari situ, awal pagi hari kita apel pagi, pengecekan pagi, buat makan pagi. Biasanya kalau kita makan itu, kita bareng sama keluarga asuh. Jadi ini sebagai Keluarga asuh itu apa itu? Nah, ini keluarga asuh ini bagian dari pengasuhan, pola pengasuhan yang ada di kampus Poltekkit. Oh iya gimana? Itu. Jadi itu sebagai sarana kita untuk pendekatan kepada senior-senior kita. Jadi buat para taruna-taruna yang jauh dari keluarga nih, yang misalkan dari daerah, itu kan mereka kan merasa dengan adanya keluarga asuh, mereka jadi lebih erat. Yaitu keluarga asuh itu berarti bagian dari keluarga kita lah ya, seperti kayak di rumah. Contoh kan keluarga kita kan ada ayah ibu. Nah kalau di kampus di asrama itu kan mungkin senior kita sebagai kakak lah ya gitu. Seperti itu. Oke. Sekarang ini kan lagi pandemi COVID. Siap. Pembelajarannya seperti apa sih di Poltekkit itu, karena kan pandemi ini kan tidak boleh berkumpul banyak. Jadi kan di sekolah-sekolah luar juga maksudnya belajar di rumah gitu. Nah di Poltekkit itu sama nggak sih seperti itu? Pokoknya dari sejak pandemi itu kan pembelajaran ini kan kita dirumahkan. Jadi kalau Orlap sendiri itu kita mengenal ruang lingkup yang ada di UPT Pemasyarakatan, di Lapas, di Bapas, Perubasan, Rutan, seperti itu. Jadi setiap hari Jumat kita taruna mengikuti giat olahraga dan giat lapangan yang ada di lapas. Kita ada di lapas. Iya. Nah, kenapa memilih Lapas Cibinong sebagai tempat orientasi lapangan? Pertama-tama kenapa milih Lapas Cibinong, karena saya ngelihat di berita nih kan, Lapas Cibinong itu lapas percontohan, salah satu lapas percontohan di Jawa Barat. Oh iya tuh. Dan juga saya melihat di Lapas Cibinong ini sudah didukung oleh sistem IT-nya bagus banget. Terus? Jadi besar harapan saya bisa belajar banyak di sini. Jadi ketika nanti saya menjadi petugas pada saat saya lulus, saya bisa menerapkan ini ke seluruh UPT yang ada di Indonesia. Oh jadi setelah lulus ini siap ditempatkan di mana saja dong? Siap.
Namanya juga abdi negara bang. Oh, iya. Tapi dalam hati kecil ada nggak sih pengen tugas di mana gitu? Masa nggak ya lu wajib emang tinggal dinas di mana aja. Emang tugas lu kan itu. Tapi ada nggak sih keinginan untuk dinas? Kalau hati kecil ya pasti pengennya deket sih dengan keluarga. Dekat keluarga. Kalau dekat keluarga berarti di mana tuh? Cibinong Bang. Balik-balik lagi kalau pasti bintang. Kebetulan Cibinongnya deket dengan rumah saya. Oh gitu. Iya. Jadi ada nggak sih bro, kan udah belajar di rumah, nggak ketemu teman-teman. Ada rasa kangen nggak sih sama Seraman? Pasti ada. Pasti ada lah ya. Ada bang. Contohnya nih, contoh ceritanya dong. Kalau cerita lucu banyak bang. Nggak banyak lah. Iya. Cuma salah satu aja dong. Cerita paling sih yang dikangen-kangen itu kalau saya nih pada saat di kampus itu kan kita kan biasa kan ngikutin kegiatan full time dari pagi sampai malam. Nah jadi tuh yang paling ditunggu-tunggu tuh biasa itu di akhir pekan. Jadi nungguin waktu IBL. Oh IBL ya. Iya, jadi pas kita IBL itu kita pulang menemui keluarga. Iya, nanti setelah pulang ntar kita bawa makanan Untuk khas, teman-teman lah ya. iya, teman-teman. Kas apa? Kayak misalkan ibaratnya oleh-oleh lah gitu. Gitu. Bawa apa nih? Oh, gue bawa ginian, cemilan misalnya dari Lapis Bogor nih. Ini ada Bogor punya ginian gitu. Oh gitu. Jadi buat ya sharing-sharing di situ lah, melepas penat itu rindu di situnya sih. Rindu di situ ya. Karena momen di situ tuh kayak ngena banget aja. Jadi pada saat kita lelah-lelah latihan, lari kan, kuliah, pas udah ketemu keluarga gitu, kayak lelahnya tuh semuanya hilang. Terus siap lagi buat mulai hari Senin. Tapi harus tetap semangat lagi dong. Siap. Oh iya. Sekarang nih di Lapas Cibinong lagi orientasi lapangan. Siap. Apa sih tuh? Ngapain aja biasanya? Jadi kita ini karena sistem pembelajaran jarak jauh, Oh. nah kita itu dari Senin sampai Kamis itu kita kuliah di rumah dan hari Jumatnya itu kita melakukan perkuliahan lapangan, perkuliahan lapangan. Jadi ada olahraga dan pengenalan dari lingkungan ruang lingkup yang ada di lapas, PT Pemasyarakatan khususnya. Oh, jadi semua yang ada di lapas itu dipelajari gitu. Dipelajarin. Oh. Gue pengen tahu nih seragam maksudnya apa sih ini? Gue nggak ngerti. Ini ada pin ini, ada tali pajak lihat-lihat ini. Maksudnya apa sih, Bos? Kalau untuk atribut seragam, saya jelasin dari tutup kepala bang ya. Ya. Kalau tutup kepala ini namanya pet. Ini biasa digunakan pada saat hari Senin dan dinas luar, juga pesiar ataupun IBL bisa menggunakan pet. Terus dari seragam yang saya pakai ini ada evolet. Ini menandakan instansi Poltekip. Ya. Di sini ada chevron. Chevron ini tingkatan. Ini chevron 1. Di tingkat 1. Iya, tingkat 1 namanya Taruna Muda. Taruna Muda. Iya, Okay. kalau tingkat 2 di sini ada garis 2. Garis 2. Kayak namanya Taruna Madya. Tingkat 3 ada garisnya 3, Taruna Utama. Dan tingkat 4 tambah satu lagi di atasnya namanya Taruna Wreda. Itu menandakan tingkatan itu setiap lama pendidikan. Oke, Terus di sini ada tali komandan. Ini komandan peleton. Komandan peleton. Berarti lu ketua kelas. Siap. Kalau komandan peleton itu di kampus itu ketua kelas. Ketua kelas. Terus ada ini Kopsteken. Kopsteken ini tulisannya pas, menandakan ya. pemasyarakatan. Terus ini ada Brevet Tridharma. Terus Kopel. Gesper mah. Kalau untuk seragam atribut lainnya kita juga banyak seragamnya. Ada banyak lah ya. Banyak. Ada seragam PDK. PDK itu pakaian dinas khusus yang warna merah sama putih. Biasanya itu dipakai buat upacara, buat peringatan hari-hari besar seperti itu. Dan ada juga seragam lapangan, PDL. PDL juga ada. Ada PDL siang, PDL malam. Ada juga yang biasa kita buat olahraga, PDU kita ada. PDL juga ada. Untuk seragam cukup banyak, Bang. Oh iya, satu lagi gue lupa nanya. Di Poltekip itu kegiatannya ada apa aja sih? Kayak ekstrakurikulernya ada juga nggak sih? Kayak kampus-kampus lain kan kayak ada UKM gitu. Kalau di Poltekip ada nggak sih kegiatan seperti itu? Ada, Bang. Kalau Poltekip itu selain pendidikan, pengasuhan, ada pelatihan juga. Nah, biasanya itu di kita itu ada yang namanya training center. Training center. Training center ini bagian dari pengasuhan. Jadi ini
seperti kalau di sekolah itu namanya ekskul ya. Iya, school. Ada TC atletik, TC bola, futsal, badminton, renang. Jadi segala jenis macam olahraga ada. Bagaimana kita minatnya, minat kita kemana, tinggal kita salurkan ke situ. Jadi nggak usah takut, nggak kehilangan hobi lah ya. Siap. Pasti semua disediakan di sana ya. Di semua di sana ada. Oh, di semua sana ada. Selain itu ada apa lagi, Bro? Kalau pola pelatihan sana ada kesemaptaan, ada marching band, pasustar, seperti itu. Oke, ternyata banyak juga ya kegiatan di Poltekip. Kayaknya asik nih untuk sobat-sobat Combro yang ingin masuk ke Poltekip, jangan ragu, jangan takut, jangan sungkan. Mau jadi abdi negara, masuk Poltekip. Oke? Nah, satu lagi, Bro. Kan kita nih Lapas Cibinong kan mau WBBM. Tahu nggak Siap. WBBM? Tahu kan? Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Kasih semangat dong untuk kita sebagai petugas di Lapas Cibinong agar meraih WBBM. Semangatnya, mungkin saya kasih sedikit kesan-pesan kali Bang ya. Ya, boleh. Kalau di sini tuh saya suka banget nih sama giat kayak gini nih. Saya baru pertama kali masuk Lapas, ada Lapas CB Podcast. Nah, itu informasi aktual seputar Lapas Cibinong. Mungkin semangatnya, semoga Lapas Cibinong go WBBM 2020. Oke, terima kasih Bos Bang Idris atas kesempatannya kali ini untuk hadir di LCB Podcast. Oke Sobat Combro, itu dia bincang-bincang kita dengan salah satu taruna Poltekip angkatan 54, dan stay tune terus di YouTube channel Lapas Cibinong yang pasti bersinar. Oke, kita bertemu di podcast berikutnya. Bye-bye. 3, 2, 1, tutup keong.